Pakai meja juga. Meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kula hormati paman kawula Ki Haji Idris bin Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar, Mustasyar PBNU sekaligus Wakil Presiden Profesor Dr. Ma'ruf Amin, yang sangat saya hormati, yang sangat saya kagumi Ki Haji Mustafa Bisri, sedanten para habaib ingkang kula hormati, wabil khusus Habib Hasan Asgaf ingkang saya hormati, mas-mas kawula keluarga teng mriki ingkang kula hormati, yang masih haru nangis dawuh Gus Mus monggo diterusaken. Mergi ceritanya niku mengharukan betul. Kula bagian sing santai mawon. Jadi di antara yang disesali Sayyidina Umar itu justru kesolehan Abu Bakar yang berlebihan. Karena nirune terus kangelan. Terus kula mun ngertos niki kelakuane Mas Amak, Mas Aziz soleh pas-pasan supaya anaknya lebih ringan itu, jadi nirunya lebih ringan. Jadi Abu Bakar ketika diangkat jadi khalifah itu pagi harinya masih ke pasar bawa dagangan. Ditanya beberapa sahabat, kamu mau kemana? Ya mau ke pasar. Ngapain ini? Ya cari rezeki untuk keluarga kami. Kata beberapa sahabat, kamu tidak usah melakukan itu. Singkat cerita terus ada rapat supaya Abu Bakar itu digaji. Akhirnya digaji dan beliau nggak perlu kerja tapi fokus memikirkan umur al-muslimin. Tapi setelah beliau mau wafat itu semua gajinya dihitung, kemudian nyuruh keluarganya diganti. Akhirnya diganti. Setelah diganti beliau dalam posisi wafat, segala kebaikannya diceritakan. Itu komentarnya Sayyidina Umar itu lucu. At-abta man ba'dak, mbok nak soleh aja nemen-nemen, sing genti ku repot. Jadi kalau Mbah Hamid itu terkenal alim, terkenal wali, terkenal donyane mustajab, itu sing repot itu putune. Kalau nak gojlok Mbah Idris rawani. Mergo paman, tapi nak terus niku repot putune. Misalnya apa yang ganteng ya kalah ganteng. Apa alim ya kalah alim. Donga mandi ya kalah mandi. Pokoknya kalah kabeh. Terus repot. Mulane maca manaqib niku nggih resiko sebetulnya. Kula niku cara dadi putune Mbah Hamid iki ora wani cerita Mbah Hamid, demen diarani. Lah putune kok ngene. Dadi niku nggih repot-repot. Terus nak Gus Ipul mun nyerah mbek kula mun nyerah Gus dadi wali, mun kepingine wali kota mawon. Niku mun cocokan kalian kula pas kawine napa nikahe Mas Aziz. Terus babai wali tadi dekne frustasi mun frustasi mboten kepen dadi wali kados babai tapi terus kepen dadi wali kota. Itu kalau gak tawaduk ya frustasi memang. Kalau gak tawaduk ya frustasi. Tapi bagus lah. Karena ciri utama wali itu ngurusi amra ra'iyah, urusan apa? Rakyat. Jadi itu wali betulan maupun wali kota itu ada titik samanya, yaitu sama-sama memikirkan urusan apa? Rakyat. Bedanya yang wali betulan digaji Allah, yang wali ini digaji negara, itu saja bedanya. Tapi sama-sama al-ihtimam bi umuril muslimin, sama-sama serius mengurus urusannya orang-orang Islam. Saya kalau tadi saya memang menyiapkan materi yang ilmiah karena saya punya naskah nadzumanipun Sulam Taufik yang dinadzumkan Mbah Hamid, nanti saya terangkan. Tapi karena merujuk dawuhipun Mbah Mus, Mbah Hamid itu sepupu sama mbah saya, sama-sama lahir di rumah di Lasem di Al-Fakhriyah. Itu memang mulai dulu terkenal wali, mulai kecil. Tapi saya akan cerita dari sisi keilmuan beliau. Beliau lama sekali ngaji di Mbah Khalil Harun, jadi mertuanya Ki Bisri. Tapi lebih lama lagi ngaji di Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu 12 tahun.
sampai dapat julukan Abdul Juman. Juman itu satu nadzuman ilmu balaghah yang paling sulit. Jadi balaghah itu ada karangan Mustafa Al-Hulayaini, itu yang bentuk nafar itu masih gampang lah. Ada Jauharul Maknun itu masih gampang. Setidaknya bisa dianggap gampang. Kalau nggak gampang ya dianggap gampang. Tapi yang paling susah itu Juman. Saking susahnya itu nggak ada yang bisa nyarai. Akhirnya mu'alifnya nyarai sendiri. Itu namanya kitab Bukutul Juman. Jadi didol gak payu, akhirnya dipayoni mu'alifnya sendiri. Karena kaidahnya sudah ruwet. Dan itu diantara keahlian beliau memang tentang Juman. Seperti yang diceritakan Gus Mus tadi, diceritakan Mbah Mus tadi. Kalau orang ahli balaghah itu mengutarakan sesuatu itu indah. Itu yang dimuyai para ulama-ulama dulu. Tapi ya resikonya kalau sudah menghujat, itu ya sejelek-jeleknya. Itu orang Arab itu kalau sudah benci seseorang dan membayangkan wajahnya jelek, itu orang Arab kalau bilang itu kabak roten nakarot hati. Jadi wes koyok tletong garing sing dicucuki pitik. Wong tletong garing wes elek ijek dicucuki napa? Pitik. Jadi orang Arab itu memang ahli balaghah. Jadi kalau muji ya sundel langit, nak menjatuhkan juga sejatuh-jatuhnya. Dan itu ada ilmunya. Sehingga orang Arab itu misalnya muji orang baik, berperilaku gimana kalau kamu hubungan dengan orang sekitar Anda. Itu unik cara berpikir orang Arab. Karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malum tuhu wahdi. Kalau saya kenal kiai, kalau saya kenal habib atau kenal orang alim, itu orang-orang mulia. Orang mulia itu cara memperlakukan gimana? Karimun mata amdahu, mesti amdahu wal waro. Sekali saya muji dia, pasti saya puji bareng-bareng orang banyak. Tapi wa idza malum tuhu wahdi, ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, pasti saya kritik sendiri. Akhirnya itu jadi pola sosial yang sampai sekarang itu menopang Indonesia. Indonesia itu begitu mencintai Pak Karno, Pak Hatta, mencintai para pendiri bangsa ini. Dan ketika mencintai itu diungkapkan secara publik. Dan ketika ada tidak cocoknya, misalnya ya apalah namanya orang kan ada tidak cocoknya, itu dimpet dewe. Jadi rodok-rodok buku sundupan kira-kira gitu karena memang itu etika yang benar. Jadi karimun mata amdahu wal waro ma'i wa idza malum tuhu wahdi. Orang mulia itu orang yang kayak apa? Orang yang ketika baik atau ketika kami puji akan saya puji secara publik, secara massal, secara masif. Wa idza malum tuhu wahdi. Dan ketika saya kurang berkenan atau agak ngeritik, maka akan saya kritik sendiri. Misalnya dalam banyak hal saya sama orang yang terkenal wali itu ya kadang tidak cocok. Tidak cocoknya mungkin hasut atau nggak bisa niru, tidak tahu saya. Tapi ya kadang-kadang tidak cocok. Tapi itu tampet. Nah, ini tak omongkan itu untuk cerita, bukan. Karena wali itu ya punya rival. Ada rivalitas wali itu ya ada. Ada dua wali besar yang saling tidak cocok. Satu itu wali kalau sakit itu waduh, pokoknya sakit. Ditiliki sama wali, sama-sama wali. Kamu itu wali kalau sakit kok waduh, wali model apa? Wali itu ya kayak saya, tidak pernah sambat gitu. Kalau sakit pun menengahi gitu. Terus justru itu masalah kamu di situ. Sok wali pakai perilaku wali. Justru saya seperti ini jadi wali karena koyok wong awam. Ini tawaduk saya gitu. Jadi ini dua wali besar, gojol-gojolokan. Maka kalau ada orang muni waduh aduh, anggap aja wali yang sedang tawaduk, meniru orang awam itu. Atau memang awam betul. Jadi wali itu ya gejol-gejolokan, ya saling tidak cocok. Maka masyhur dalam cerita Abu Yazid Al-Bustami, itu beliau GR sama Allah sampai tanya, ya Allah yang setingkat dengan saya itu siapa? Itu dijawab yang tidur dekat kamu itu, satu kamar tidur terus, hanya sholat fardu dia bangun. Padahal Abu Yazid itu tahajud, witir, apa saja dilakukan. Terus ditanya sama Allah, kenapa ya Allah? Kamu itu ibadah serius sama saya itu kayak nganggap saya gimana gitu. Kalau kamu udah ibadah kayak mesti saya hukum. Kalau ini tidak, nganggap saya itu baik, terus ditinggal tidur. Jadi saya ini agak ya kalau ya tadi ingin jadi wali yang jalur-jalur gitulah, yang kayak gitu. Ya jalur-jalur gitulah.
Ini bisa ditiru tapi kayaknya yang sudah dikasih saya itu, jadi tidak semuanya bisa niru. Karena wali ilmu itu beda, harus menjaga konstitusi ilmu. Jabir bin Abdillah itu tahu pakaian kalau orang sholat seperti ini, pakai gamis yang terhormat, pakai baju yang sangat-sangat terhormat. Itu Jabir ini termasuk minas sabiqin al-awwalin, sahabat Nabi yang luar biasa. Itu datang ke masjid, gamisnya dicopot, pecinya dicopot, terus tinggal satu sarung, akidan torofaihi ala atikihi. Ini cerita itu ada di Bukhari, di bab Kitabul Ilm. Zaman kalau tentang saya berarti tentang Bukhari, karena ini ada di kitab Bukhari. Kalau nggak percaya dicek, kalau nggak ketemu berarti tidak pernah mutolaah, bukan salah saya. Semuanya ditanggalkan kecuali sarung satu, terus akidan torofai izarihi ala atikihi, ditantang begini aja. Terus beliau ngendikan sama tabiin, kamu supaya tahu bahwa adnal aurah, standar nutupi aurat seperti ini. Jangan sampai karena sampean semua berpakaian ala akmalil siap, pakaian sempurna, kemudian nanti dikira bahwa syarat sahnya sholat itu seperti itu bahaya. Orang di Indomaret sholat harus berpakaian begitu, nanti yang sedang kernet harus begitu, itu berat bagi umatnya Nabi. Barokahnya itu terus orang tahu bahwa syarat sahnya nutupi aurat di sholat ya seperti itu. Akhirnya ditemukan oleh tabiin dan seterusnya bahwa auratul rajul ma baina surrah wa rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, maka sholat seperti pakaian ini menjadi syarat sah. Dan itu ribet kan? Orang yang sedang celananan harus sarungan dulu, yang sedang pakai kaos harus pakai jubah dulu, padahal dia kernet misalnya, kan repot. Jadi wali jalur ulama itu memang agak aneh. Makanya ya jangan ditiru lah, kalau tidak ulama jangan ditiru. Makanya saya itu ya kadang-kadang pura-pura ada dengar itu kalau ada cerita-cerita wali-wali yang khusuk-khusuk, yang ibadah berat-berat itu saya tidak siap dengar. Saya lebih siap dengar begini, Mu'ad itu ngimami sholat, bacanya kepanjangan. Alhamdulillah ditegur Nabi, kalau ngimami jangan panjang-panjang. Itu saja yang saya hafalin yang model gitu. Andai kan Nabi hidup di zaman akhir, nggak perlu negur karena sudah kulhu semua. Berarti sampean kulhu dalam rencana Nabi gitu, karena sudah ada panjang-panjang. Tapi yang menjadi ditegur mungkin kok jadinya kulhu itu, kulhu terus itu. Jadi sebetulnya untuk menjadi wali itu ada banyak hal. Ada wali penjaga konstitusi ilmu. Sehingga kata Imam Nawawi, Tofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiban wa yatufu ashabuhu musyatan. Nabi itu tawaf itu justru berkendara, naik unta. Padahal semua sahabat tawafnya itu jalan kaki. Kata Imam Nawawi, Nabi yang tawaf berkendara itu afdolu wa afdolu bi alfi darajatin dibanding tawafnya sahabat yang jalan kaki. Meskipun secara kaidah al ajur bi qadrit ta. Karena Nabi andaikan tidak tawaf raqiban maka akan dikira syarat-syaratnya tawaf itu harus jalan. Dan itu kita kebingungan ketika harus tawaf pakai kursi roda, pakai kursi dorong. Tapi barokahnya Nabi tawafa raqiban maka akan ada konstitusi baru bahwa tidak menjadi syarat sahnya tawaf harus masyian, tapi sah secara raqiban. Jadi wali itu ya macam-macam. Sehingga kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh Habib Alim Al-Alamah Abdullah bin Husain bin Thohir itu dikarang seorang Habib Alim Alamah Wali Abdal. Tapi ketika ngarang fikih itu diantara yang ditersangkakan itu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya ini didikan Mbah Maimun, didikan bapak. Kalau Mbah Mun ngeluh gitu, aku sakjane ya kepengen hak santriku tirakat terus apalah. Tapi tirakat itu gak wajib. Engko nak ijabu malam yajib aku dosa. Akhirnya keterusan kono mboten tak tirakat. Jadi sing bagi yang tidak tirakat anggap aja nglakoni apa? Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sampeyan ndak boleh bilang santriku wajib puasa Senin Kamis. Wong jare kitab sunat kok mbok arani wajib. Tapi resikonya nanti santri merata puasa Senin Kamis mergo mbok arani sunat terus. Resiko mana?
Tapi apapun itu ini ilmu. Sehingga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini kebetulan banyak yang niru, tapi kita cukup punya argumentasi untuk tidak niru. Nabi itu sama sih ingat dawe Mbah Mun. Wong lakoni kitab ya aja nemen-nemen. Nak nemen-nemen kok kowe ya kaya wong-wong iku. Gak berusaha sebut lah, ini sensitif. Wong-wong iku siapa kamu tahu? Nabi itu kalau habis sholat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sorofa min sholatihi aqbala alal hadirin atau alal musallin. Jadi Nabi setelah sholat, kalau beliau menghadap kiblat, setelah itu menghadap kemana? Ke timur, karena aqbala alal hadirin. Tapi para syurrahul hadis, para syurrahul Bukhari itu menafsirkan itu tidak harus menghadap ke timur. Itu adalah bentuk maklumat dari Nabi bahwa imam setelah sholatnya selesai harus mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu apa saja untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah apa? Selesai. Kenapa itu harus demikian? Kata Imam Bukhari, kata Surahul Bukhari, orang itu berjalan 3 kilo, 7 kilo demi menangi Nabi itu jadi makmum. Bayangkan kalau Nabi tetap menghadap kiblat dengan posisi kayak tawarruk lungguh tahiyat akhir, nanti Nabi dikira masih sholat. Dan kalau orang itu takbir Allahu Akbar terus ikut duduk, sholatnya sah apa tidak sah? Tidak sah, karena dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Itu bahaya, secara fikih seperti itu udah kebahaya, karena irtibatus sholat biman laisa fi sholatin, dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Dan itu secara fikih bahaya, maksudnya bahaya dianggap gak sah. Untuk memaklumatkan itu maka Nabi menghadap ke timur kalau dalam konteks Indonesia, supaya mereka tahu kalau Nabi sudah tidak sholat. Nah, kiai-kiai Jawa pinter, penggantinya kalau madhep timur kok sawangane apa ngandani, akhirnya madhep ngalor. Ini sudah kompromi politik, ini sudah ada ngadep netan tapi madhep ngalor. Ada yang nggak madhep ngetan, nggak madhep ngalor, tapi muni astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sementing jangan tunjukkan dengan rokokan. Nah, itu nggak boleh. Jadi makanya nggak boleh membuang ilmunya ulama. Karena dengan penjelasan seperti itu sebenarnya yang paling pokok adalah pemakluman bahwa sholat ini sudah selesai, sehingga yang datang tidak menjadi makmum. Karena sekali yang datang posisi makmum itu nanti dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Kayak apa guru-guru kita? Dan itu bisa dipelajari dari kitab-kitab kesayanganipun Mbah Hamid. Saya dengan beliau kalau pakai keluarga, beliau sepupu mbah saya. Kalau pakai sanad guru ya, misalnya saya sering ngaji sekali sama Mbah Maimun. Mbah Mun bisa lewat Mbah Zubair dulu ngaji Kiai Fakih Mas Kumambang yang di Gresik itu. Kiai Fakih ini ngaji sama Kiai Mahfud Termas. Berarti saya kelima. Kalau Mbah Hamid misalnya ini Gus Sama, Mbah Idris, Mbah Hamid, Mbah Dimyati. Mbah Dimyati itu adik kandungnya Kiai Mahfud Termas, juga muridnya. Jadi hitung sanad itu nanti ketemu semua di Sayyid Abi Bakar Sato, pengarang I'anatul Thalibin. Atau misalnya saya pakai Mbah Mun, Mbah Karim Lirboyo. Mbah Karim ini sama Syekhona Khalil atau sama Mbah Hashim. Setelah itu Mbah Mahfud ya sama dugi Sayyid Abi Bakar Sato. Karena Syekhona Khalil di beberapa manaqibnya itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Dahlan, gurunya Sayyid Abi Bakar Sato. Tapi ketika masih sebagai thalibul ilmi pernah ngaji juga di Sidogiri, pernah ngaji di mbah-mbah istrinya Gus Aziz ini di Kiai Nur atau di Kiai Soleh di Langitan. Jadi kesanatan guru kita ini sama. Di antara aturannya adalah tadi, konstitusi ilmu itu harus dijaga. Karena kalau nggak dijaga itu umat akan ngira itu aturan baku, dan itu bahaya. Bahaya sekali, bukan sekedar bahaya tapi bahaya sekali. Sehingga Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir dalam Sulam Taufik itu di antara pantangannya ahlul ilmi itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Makanya saya sering nangis andaikan orang-orang Islam itu ikhlas dan berperilaku kayak umumnya orang, itu jadi wali semua. Karena yang qobliyah terus ya baik, yang ba'diyah terus baik, yang tahajud witir ya baik. Tapi bayangkan misalnya ada orang mau masuk Islam
Kebetulan sing didelok orang seperti itu ora sida Islam kira-kira. Duha 8 rakaat. Salat duha itu paling afdal kan 8. Duhur qobliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Asar qobliyah, ba'diyahnya goblok kalau asar. Bukan dipuji karena salah. Maghrib salat awabin sampai isya. Isya itu witir itu sebetulnya 11 rakaat. Ditambah ba'diyah isya berarti 13 rakaat. Iku kira-kira sing apik Islam ora sida, mergo wegah salate. Tapi baru kayak wong Islam sing ra saleh-saleh, salate pas pendak maktubah. Wah ketok Islam kok gampang. Ijek rokokan, bareng komat pateni melok salat. Bar salam balik nang rokoke dirokok. Ya sudah gitu sampai mati gitu. Kok penak, ternyata Islam itu tidak berat. Itu juga ada sanadnya. Ada seorang Arabi tanya, ya Rasulullah Islam itu apa? Khamsu sholawatin. Terus dia tanya, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Qala la illa anta tawwa. Gak isiku tok pas. Sampai 5 rukun Islam dijawab. Dan si Bedui ini bilang apa? Wallahi la azidu ala dzalika wala angkus. Saya demi Allah, tidak akan saya kurangi, tidak akan saya tambahi. Pas ya Rasulullah. Tapi ini Islamnya Bedui loh, sampai nak niru nggih monggo. Tapi apa kata Nabi? Man sarrahu ayyang dzura ila ahlil jannah falyangdzur ila hadza. Siapa yang suka melihat ahli surga, lihat orang ini. Orang yang sudah bersumpah tidak akan menambah ibadahnya sama sekali. Kamu tidak boleh niru itu. Tidak usah saya larang juga sudah sebagian begitu. Tapi itu barokahnya luar biasa. Di kitab Majmu' sarahnya Muhadzab itu. Setiap ada ulama yang mengatakan witir itu wajib. Ada juga ulama yang mengatakan witir itu wajib. Itu langsung wa hadza batilun li hadisil a'rabi. Pendapat itu jelas salah li hadisil a'rabi. Karena ada hadis a'rabi jelas tanya Nabi, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Di luar 5 waktu itu apa ada yang wajib? Qala la. Jadi barokahnya Bedui ini. Setiap ada ide witir wajib, tahajud wajib, pernah ada ide-ide itu ya ada. Itu langsung wahada batilun di hadisil Arab. Ketika era Imam Malik, beliau mengarang Muwatta. Ini sebagai bentuk penghormatan saya sama Mbah Hamid. Karena kalau beliau terkenal wali itu tidak usah saya terkenalkan. Saya akan mengikuti Mbah Mus tadi. Sisi betapa beliau seorang alim alama, seorang ahli balaghah. Nanti saya baca, saya juga bawa manaqibnya beliau. Ketika Imam Malik mengarang Muwatta, itu di teks Muwatta itu ada kalimat begini, ghuslul jum'ati, ada yang baca ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap yang sudah akil balik. Al witru hakun wajibun ala kulli muslimin. Itu Imam Malik langsung nyusuli, laisa huwa kama tarawuna. Makna wajib di situ bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi tidak wajib kalau ditinggal nggak mandi terus nggak apa? Sah. Lagi-lagi jawabannya apa? Li hadisil a'rabi. Nah ini juga harus ada yang menjaga konstitusi seperti ini. Sehingga kata Sayyid Zabidi, pengarang kitab Ithaf itu, kalau kita sampai Ithaf ya hitung saja. Setelah Mbah Mahfud ini punya abah alim alamah namanya Abdullah. Abdullah punya abah alim alamah namanya Abdul Mannan. Abdul Mannan ini awaluman lazama Sayyid Zabidi Sohibul Ithaf di Mesir. Jadi Abdul Mannan ini yang ditulis di kedutaan Mesir, orang Indonesia pertama yang sebagai ulama di Mesir. Beliau ngaji mulazamah sama Sohibu Syarhil Ikhya. Gini beliau mulazamah kalian sengarang Ithafus Sadat Al-Muttaqin, namanya Sayyid Murtado Az-Zabidi. Terus pokoknya sanad Indonesia itu top. Stop pokoknya. Jadi kalau Mbah Hamid ya tinggal gitu saja, Mbah Hamid, Mbah Dimyati, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, terus ke Syarihul Ikhya Sayyid Murtado siapa? Az-Zabidi. Itu kata Sayyid Murtado Az-Zabidi ketika muji tadi, muji ilmu. Saya ulang lagi apa? Muji apa? Ilmu. Konstitusi ini harus dijaga. Apapun tidak cocoknya kita. Kadang-kadang kita sebagai orang alim itu kan, kalau seneng tirakat, santri ini wajib tirakat. Sira seneng tirakat, santri ini rawlah tirakat. Itu tidak boleh seperti itu. Yang seneng nggih monggo, tapi jangan sampai mewajibkan. Yang nggak seneng yo tirakat ben
sekali-kali ngelawan nafsunya gitu. Wong kok menuruti. Kula niku masih ngeten nggih sering tirakat, tapi sampean ra perlu tak kandhani kula ya kepengin ikhlas ora riyak dadi. Dadi sampean ra oleh gugat kula, Gus ora tau tirakat. Ya misalnya tirakat ora tak kandhani sampean. Sing jelas termasuk tirakat kula niku kula nek diundang wong kangelan kecuali pernah sepuh. Iki nek agak diregani ya kebangetan gitu. Dadi sing ngundang kula ora pernah sepuh ya kebangetan. Kok enggak tahu diri jadi. Wong karuan ra oleh kok dilanggar wae lho. Di kitab Jam'ul Jawami', di kitab-kitab itu konstitusi ilmu itu dijaga sehingga sekali kitab itu diutarakan orang alim alama. Saya yang merasa utang jasa sama Sayyid Zabidi itu satu, yang paling saya ingat itu satu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika Muhammad. Itu beliau mengurai, wah itu luar biasa. Di antara urainya begini, Nabi Muhammad SAW itu melakukan apa saja termasuk yang paling basyariah itu adalah luar biasa. Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampean terus rokokan, ada akan itu. Andikan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum, Nabi itu kalau dahar di depan umum itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan, sehingga Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi dahar itu dengan sampean poso setahun ikut mulya Nabi dahar. Karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddia rububiyatin Nabi. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia. Buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabidi, agama ini agama terbaik dan umat Rasulullah SAW tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Jadi cara Sayyid Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma, Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad. Dengan cara baca sholawat, Allahumma, ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Nah sampean gak maca sholawat itu kasihate. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, wis ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong kok ora tau ngregani ilmu menurut saya. Saya baca sholawat itu ya tidak banyak-banyak, ya 2, 3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus keramat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Karena tadi Nabi itu jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah SAW itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'athun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wahtakim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara burdah yang dipakai semua ulama termasuk Sayyid Muhammad setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang mendakwahkan hu ing mas sapa an-nasara fi nabi. Yang penting kamu muji nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Dak madda'athun nasara fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wah takim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa, asal sudah meninggalkan dak madda'athun nasar. Dan itu kata Sayyid Zabidi, kita tidak usah susah-susah dengan membaca sholawat itu sudah seperti itu. Karena kamu minta Allahumma ya Rabbi, berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena dia Tuhan dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah yang paling berhak mendapat afdholas sholawat minallah. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya. Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul
ilmu. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasiyate tadi. Paket ini untuk apa? Paket ini untuk apa? Ya ribet. Kalau nggak sering jalur ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal ramandi terus udah boten. Sing jelas tak amuk. Sering kalau dia, Gus, nek nak maca selawat kasiyate apa? Kowe iku nabi-nabimu dhewe perhitungan. Nak maca selawat go nabi yo sing seneng, maca arang-arang wae perhitungan, njaluk opah. Gus punya ijazah jenengan namuk, kowe ku ora bener. Ya ana kiai ngados kula ya ana ben wong ku sadar lah bener. Tapi ada kiai yang baik tiap minta ijazah dijazah. Timbang mara Gunung Kawi mendingan dijazahi selawat. Lah itu masalah istihad, ini masalah apa? Istihad. Nah, ini sesi terakhir kalau ben ra suwi-suwi. Ya bingung kalau suwi-suwi Bos. Niki kalau waca tentang Mbah Hamid yang ini tulisan yang di buku ini yang ini tentu sudah disahkan Mbak Idris, di sini juga ada tanda tangan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtahada kullal istihadi khilalaha fa akhudha min kulli ilmin min ulumiddin khadzuhul awfa wa qistahul akfa wa baro'a fi ilmil balaghati wal bayani hatta istahara bi abdil juman li qudratis tidharihi abyata wa syawahida mangzumati ukudil juman bi kulli jaudatin wa itqanin wa uyina akhiran mudiran wa umdatan lil ma'had wa mudiran idaratil madrasah allati unsiat di awali maratin lil ma'had. Jadi beliau itu sudah rahasia umum. Sampeyan tanyakan orang alim manapun, pantangannya mesti maca juman. Wis wong alim sak Indonesia lah. Kon ngorek juman mbok opae sak miliar mikir yakin. Pemene nak sing ngaji kula. Nak sing ngaji wong goblok mungkin wis rada aman lah napa. Tapi nak sing ngaji padha wong alime mesti mriyang iki. Iki macane man tamin apa manna. Bahasa Arab yo lucu. Man yo tulisannya mem nun, manna yo mem nun, min yo ribet dengan bahasa Arab. Makanya ada orang tanya maknane lam tardiman ya gara-gara itu. Gus maknane lam tardiman opo-opo? Jebule lam tarodaman. Ram taro ora ningali sapa mar'ah daman ing getih diwaca langsung lam tardiman. Pusing. Kene. Karena syaratnya jadi orang alim itu dua. Satu punya guru alim, dua punya murid alim. Di guru alim tok iso istirahat. Mergo kok muridnya bodoh iso dibodoni. Tapi nak sampai di guru alim, di murid alim meriang. Lho kula bayangno dadi Mbah Nyati Termas meriang. Mbah Hamid mriku pun alim nate ngaji teng Mbah Khalil Kasingan. Mbah Khalil Kasingan itu tesih Mbah Mun. Orang yang sarang Mbah Khalil Kasingan itu yang sarang Khalil Harun. Adikipun Mbah Umar Harun. Niku menantu saking Mbah Ghazali pendiri Pondok Sarang. Malane Mbah Mun nak dibali Gus Mus Mustofa mergi jan pernah sepuh. Sepuh niku, sepuh Mbah Mus. Niku Ibnu Hajar Al-Haytami niku muridnya Zakaria Al-Ansori. Zakaria Al-Ansori di guru jenis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nak ape ngaji yo meriang, mergo kon maca. Ah, maca. Gurune alim alama. Nak ape mulang yo meriang, mergo muridnya alim. Aku nak ora bener diguyu Ibnu Hajar Al-Haytami. Dadi dhekne di guru alim, di murid. Makane sumpek. Jane Zakaria Al-Ansori sumpek. Masyhur beliau. Lima dakunta aliman hatta staharta bi Syekhil Islam. Jape li anni dukiktu baina hajuraini masyhur. Aku digebek watu loro. Ya aku nak ngaji yo sumpek perkara di guru alim alamah. Nak ape mulang yo sumpek mergo di murid alim alamah. Ya meriang. Jadi akhirnya yo nak ngaji yo mutolaah, nak ape mulang yo mutolaah. Mergo muridnya pinter. Zaman itu terkenal jeneng Hajar Al-Haytami, alim alamah. Wong karangane luwih akeh dibanding gurune. Jadi mulane di murid orang alim ya barokah maksudnya sampean kowe. Dadi aja men ngeluh murid kok uga alim-alim iku Allah sudah nyediakan berkah. Nek muridmu alim iku meriang. Mulane sing syukur uripku sing syukur ora usah bayangno sing aneh-aneh. Gus kula men di murid sing alim-alim. Allah ndak menyediakan itu. Nek iku nyata iku ribet. Mulane donga dikira-kira. Donga sekali ra bener iku mari trauma. Kalau bolak-balik cerita. Hikam itu termasuk orang yang enggak pati suka kalau orang berlebihan berdoa karena beliau cerita. Ono wali tukang hamal itu tukang manol. Dia dapat uang kalau kerja di pasar tukang angkut barang. Setelah punya uang, cara sekarang 10.000 pulang terus ibadah. Karena dia enggak ingin kaya, wong wali kok ben sugih ya wali aneh gitu.
Tapi nak wali kok ora sugih iku ya aneh juga. Karena nak kepengin sugih berarti toma, nak gak sugih berarti rapati durusi pangeran. Padahal waqat qala ta'ala lidunya ukhdumi man khodamani. Ana sing maca ikhdami man khodamani. Kalau tak waca loro ben ketok isane ngaji, mergo guru. Kula niku ya ribet. Kula mboten pamer alim mboten. Justru kula ngetokno alim ngergani guru-guruku. Nak kula ora ngetokno alim kan wong muridé Mbah Mun kok ngono. Dadi kula niku ya rada sombong tapi niate sae. Kan yo Gus Idris isin misale ponakan kok gobloke ngono. Dadi niki kesawangane sombong tapi niate adab nih. Mboten niki jujur mawon. Dadi kadang wong sawangane sombong hakikate iku adab. Cara bapak ngoten. Dadi wong iku sawangane sombong tapi apik. Ya mergo wae saking tahadus bin. Wong nak wali tenan mesti Allah dawuhna ning donya ukhdumi man khodamani atau ikhdami man khodamani. Wong sing ngurusi aku iku urusi. Makanya mesti atat dunya wa hiya rahimah. Wong wali iku mesti donya teko meskipun dia ndak seneng. Lane sing nawani mobil Mercy kayak Hamid zaman iku Mercy mewah-mewah mobil nggih kuat. Ya rapati ana cerita butuh difatihai untuk punya mobil. Dan Mbak Bisri luar biasa, masih konco ngakoni nak dongane Pak Hamid. Mantap. Meskipun ya sering bodoni Pak Hamid Ki Bisri, masyhur ceritanya. Ki Bisri nanti diundang teng mriki mboten disangoni Mbak Ki Hamid. Umur kok konco. Wis dah aku ra mbok sangoni klambimu tak pek. Bareng dipek dibeto teng Kasing teng Rembang mriko didol mbek mukhibine Mbak Hamid. Payune luwih larang timbang harga mubalek. Zaman itu misalnya umumnya balek dipangoni 1,5 juta, itu payu 3 juta. Yo gak ada cerita ngoten enten WA, Ki Bisri kalian Ki Hamid rata WA-an. Bareng Ki Bisri sowan mriki, susuke Kang. Dadi dhisik wali ya rileks guyon santai. Dadi singkat cerita niki Hamal niki ndonga ya Allah kula niku wali, mau kepengin mangan sak piring dadi Hamal. Kula niku sukani rezeki sing ora usah kerja. Walhasil beliau itu udhu'iyah sarikon di dakwah dia mencuri terus di penjara untuk jatah mangan tiap hari untuk jatah mangan. Gusti kenapa harus penjara? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Gak iso sampai pangeran ralat doa mboten saged. Mulane ndonga niku aja ya sing ana sunah Rasul. Mergo nek sekali keliru niku ribet. Mulane kula nate wonten tiyang melarat wedok elek kebetulan niku rayu. Yo dongakno Gus, dongakno bojo kula niku sugih. Aku ya tak jawab. Sampean siap nak bojomu sugih? Maksudnya nak sugih iku mesti pertama digenti ku omah. Bariku mobil. Bariku mesti dievaluasi ku sampeyan. Omah wis apik, mobil wis apik, mok karek sitok. Kok penumpangnya ngene. Akhirnya mun Gus Rafsah. Dadi donga iku ya kudu dipikir lho. Lho coba setelah potongan wong lanang wis padha wae lah susu. Coba ketika omahe mewah, mobilnya mewah misalnya Alphard. Terus yang mlebu seperti itu ya enggak usah dijelaskan itu kan. Coba apa yang kira-kira dievaluasi? Rumah sudah diganti, mobil yang kira-kira diganti apa coba? Sakhir mboten Gus naoten mboten usah. Jadi kula berkali-kali membatalkan doa. Karena timbang donga ketok ramandine atau ya sudah seperti itu. Niku nggih trik niku, ketularan gosipul politik niku. Itu sangat politik. Mun kula maca mawon sing mudawwan. Nah, saya senang kalau buku tentang beliau itu mudawwan. Karena kalau tidak mudawwan itu nanti nasibnya Mbah Hamid kayak les. Al-laisu afqahu min Malik illa annahu daya'ahu ashabu. Itu dawuh Imam Syafi'i. Sebetulnya Imam Les itu lebih alim ketimbang Imam Malik dalam hal fikih. Illa annahu daya'ahu ashabu, tapi ashabnya Les menyia-nyiakan. Artinya gini, Imam Les itu punya karangan, punya perilaku, tapi sama murid-muridnya tidak didokumentasi. Akhirnya orang tidak tahu lagi Imam Les. Padahal itu rival debatnya Imam Malik. Makanya penting bagi ini ada Gus Sama, ada Mas Aziz supaya mengabadikan tulisan-tulisan Pak Hamid termasuk Nadzuman Sulam Taufik. Karena bikin nadzuman itu tidak gampang. Dari kata nasar prosa dinazumkan itu kan butuh keahlian. Karena nadzuman itu harus notnya sama, akhirannya sama. Mengganti kalimat yang prosa itu kan tidak gampang. Ini sudah saya cek karena saya tiap hari juga baca Sulam Taufik. Itu sama sekali nggak ada yang dibuang dari kata aslinya.
Kata aslinya yang disulam apa? Taufik. Jadi seni bikin nadzuman itu ya tidak gampang. Misalnya begini, saya beri contoh yang terkenal ya. Kenapa saya milih yang terkenal supaya lebih gampang? Zaman Sayyidina Ali karramallahu wajah masih sugeng itu ngendikan begini. Yaqsimu dhuhri, ada riwayat qasama dhuhri rajulani. Abidun jahilun wa alimun fasikun. Yang merusak Islam itu hanya orang dua. Orang abid tapi bodoh, orang alim tapi fasik. Itu ulama dulu segampang ini membuat padanan itu dan maknanya sama. Fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanassiku. Kerusakan besar kalau ada orang alim yang fasik, tapi lebih rusak lagi kalau ada orang bodoh ahli ibadah. Itu ya Anatut Thalibin, Sayyid Abi Bakar Sato, gurunya Mbah Mahfud. Berarti Mbah Hamid, Mbah Dimyati, Mbah Mahfud, Sayyid Abi Bakar apa? Sato, berarti guru keempat. Itu punya cerita. Kenapa orang alim yang fasik afdalu min jahilin mutanassik atau min jahilin abidin? Terus dua orang ini berdebat. Ya apik wong bodoh lah, piye ahli ibadah. Tetap apik, mula wong alim tapi fasik. Dua orang ini akhirnya sepakat. Marani wong bodoh sik. Marani wong bodoh ya pas ibadah jenenge wong bodoh. Ibadah. Dua orang ini ya rada kurang ajar wong loro. Ya fulan ana rabbuka, aku iki pangeranem. Suweneng aku kowe nyembah aku terus. Tapi mulai saiki wis tak bebasno. Sesuk-sesuk ora ibadah apa-apa, wis tak ridani. Kowe langsung muni hore sesuk wis bebas. Saking bodhone. Umpama dekne ngaji kan ngerti, sautu wa harfu iku Allah iku nak ngendikan gak nganggo sautun ka sautil adam. Umpama dekne tau ngaji kan Allah iku mukhalafatul. Ora mungkin Allah kok diswara kaya ngono iku ora mungkin. Tapi matur nuwun Gusti, matur nuwun Gusti. Mulai sesuk kula mun mboten salat malih. Menang sing sitok delok bodho. Wis, akhirnya golek wong alim sing fasik. Delok pas mabuk jenenge fasik. Mabuke jeneng masjid bisa. Wong alim piye-piye bau-bau masjid. Mabuk ning masjid. Seneng sing sitok. Wah, satu-satu berarti mergo sing mau bodho, sing sitok mabuk. Seneng sing dia pendapat ya apik wong abid sing bodoh timbang alim fasik. Mergo pas mabuk. Oleh muni ya padha kok pager. Ya fulan. Ama tastahi minni ana rabbuka. Mbok wong diisin to ambek aku pangeran ndelok kowe kok amen mabuk. Si wong alim mau masuk mabuk iki jadi sisa-sisa alime. Golek pedak. Ya fulan ulimukal ana rabbak. He fulan tak ulang pangeranku sapa? Ono pangeran kok nyuwara. Dibedak. Artinya dekne jek memenuhi definisi ilmu nak wa mukhalafatul bil hawadis. Wis mabuk lho cek waras. Ya maksudnya nak iso ya aja bodoh aja ngono maksudnya nak iso. Tapi ini kalau cerita tentang Mas Sama, tentang Mas Aziz ini mas-mas kula sedanten. Ndak gampang. Jangan kira terus ini hanya nukil, enggak gampang. Dari lafaz apa nathar prosa kemudian menjadi apa? Nadzuman kayak tadi dari qasama dhuhri rajulani. Terus diganti apa fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun mutanasib. Ini saya beri contoh ya. Tak beri contoh. Mari sampean dorang ndak semuanya ngaji sulam taufik. Nek kula ngaji terus ora di ngertos dari teks aslinya. Misalnya begini ya, ini yang Hatmun alal mukallafid dukhulu fi dinina ja'a bihi rasulu ma'asubuti fihi bidawami wa akhdhi lazimin ahkami. Ini kan persis teks di aslinya. Sampean siapapun yang ngaji sulam taufik pasti tahu. Terus kadza kafis sifati wal af'ali subhanahu an al-sunil juhali. Ini mengganti ta'ala amma yaquluna uluwang kabira. Ursila rahmatan ilal makhluqi turran wal ma'rufu bil masduqi. Ini berarti pengganti kata rahmatan lil alamin. Terus ini yang yalzamu kullu muslimin ayyamna'a islamahu wa saunu amma qata'a min qaulin aw fi'lin aw i'tiqadi wa walladhi yatuna birtidati. Ini kan waqad fasha tasahulul kalami fi zamani mukhrijil islami. Itu kan di apa? Di kitab Sulam Taufik memang kalimatnya seperti itu. Wa yaksuru fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam begini-begini sampai keluar dari mereka kalamun sing mengeluarkan mereka dari nopo Islam. Terus di sini diganti waqad fasha tasahulul kalami fi zamani mukhrijil islami wala yaruna dzaka dzamban fatla angkau nidzakal fi'li kufron asla.
Itu kan meskipun kamu hanya dengar itu persis seperti kata nasarnya. Tapi oleh Mbah Hamid digubah, monggo Mbah Firdaus, sedemikian supaya menjadi nadzuman yang mudah dihafal. Jadi itu butuh malakah. Nah, kenapa beliau punya malakah itu? Karena ketika ditermas di antara kitab yang beliau kaji itu adalah Uqudul Juman sampai punya gelar Abdul Juman. Jadi saking mulazamahnya, kayak kamu kalau suka uang itu kalau orang Arab bilang Abdud Dinar. Makanya Nabi kalau ngeritik tak isa Abdud Dinar, tak isa Abdud Dirham. Jadi kalau orang menekuni sesuatu itu disebut apa? Abdul. Itu dulu Kiai Hamid ditermas sampai punya gelar Abdul Juman. Saya kira ngoten nggih mun niki pun masyhur sedanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikianlah mau'izah hasanah dari Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dengan dua mau'izah yang disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri dan Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim ini kita bisa banyak mengambil faedah, bisa banyak mengambil ilmu, dan bisa memahami